حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. وقال أيضا وصلوا كما رأيتموني أصلي. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat azami Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu." Yang pertama sekali diperiksa terhadap amalan setiap hamba pada hari kiamat adalah salatnya, bukan hajinya. Tidak pula infak, zakat, sedekahnya, bukan yang lainnya, tetapi salatnya. Apabila salatnya diterima Allah, maka amalan lain pun akan segera dilakukan pemeriksaan. Tetapi apabila amal salatnya ditolak oleh Allah, maka ibadah-ibadah lain pun ditunda pemeriksaan. Begitu pentingnya salat ini.
Makanya Umar bin Khattab pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu, periksalah amalmu, periksalah salatmu sebelum kamu diperiksa pada yaumul hisab kelak. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita evaluasi salat yang sudah kita lakukan selama ini. Ada apa rupanya Ustaz? Begini, ada 4 kepala binatang, ada 4 rupa hewan di dalam sholat. Artinya rajin sholat, bahkan berjamaah, tapi kepalanya kepala hewan. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, makanya ayo coba kita lihat, kalau kita melakukan hal ini, cepat-cepat kita ubah sebelum kita meninggal. Yang pertama adalah kepala keledai. Badannya manusia, kepalanya keledai, rajin sholat, apalagi tidak sholat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 650, terbitan tahun 2009. Beda terbitannya, beda pula nomor hadisnya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Tidakkah takut salah seorang di antara kalian, kata Nabi, apabila dia mengangkat kepala sebelum imam bergerak, Allah jadikan kepalanya kepala keledai atau rupanya rupa keledai. Inilah orang yang selalu mendahului gerakan imam. Hati-hati. Yang kedua, baca amin. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 740, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam membaca akhir suratul Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Apabila aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam, bersamaan dengan aminnya malaikat, diampunkan dosa-dosa telah lalu. Nah, namun yang terjadi ketika imam membaca waladdallin, belum selesai lin, sudah ada jamaah yang amin duluan. Itu kepala keledai. Tapi Ustaz kan anak-anak, bapak-bapak pun banyak. Nanti kita praktikkan coba. Lalu bagaimana Ustaz? Biarkan imam istirahat 3 detik dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Baru sama-sama amin sama imam. Kan imam belum nafas. Nafas dulu imam 3 detik, baru sambut aminnya. Inilah kebanyakan. Makanya ada ulama yang kasyaf, terbuka mata batinnya. Mau ke masjid, kepala keledai semua. Dikasih tahu sama ustadznya, nggak berubah. Datang lagi ustadz, masih keledai kepalanya. Akhirnya ustadz itu bikin masjid sendiri. Dia bina itu umat. Begitu pun gerakan. Imam baru mau ruku, dia udah gelisah gerak-gerak duluan. Imam baru mau turun sujud, dia udah tarik celana duluan mau turun. Sabar. Bagaimana sabarnya? Biarkan imam sampai dulu ruku, Allahu Akbar. Sampai imam 3 detik berhenti, baru kita bergerak, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kita yakin imam sudah berdiri 3 detik, baru kita Rabbana walakal hamd. Sujud pun begitu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor hadisnya 649. Idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yaqa'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Jadi sahabat itu begitu imam habis i'tidal, kemudian imam turun sujud, sampai dulu imam sujud, tunggu 3 detik baru kita turun sujud. Begitupun salam. Salam kedua imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum salam pertama.
Ini imam belum selesai, dia udah duluan. Hati-hati, tanpa kita sadari. Kalau nggak dirubah nanti di akhirat nih kepala keledai di padang mahsyar. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Sahih hadisnya. Ayo kita rubah. Sabar kita. Ya, sampai dulu imam itu 3 detik dia di satu perbuatan itu, baru kita nyusul. Selesai imam itu baca walad dolin 3 detik, baru kita sambut. Amin. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kepala onta. Badannya manusia, kepalanya onta. Apa kesalahannya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 714, bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kalian mau turun sujud, janganlah seperti onta mau duduk. Artinya apa? Bunyi gedebuk, gedebuk, gedebuk dengkulnya itu. Mungkin antum pernah sholat di masjid At-Ta'awun di Puncak. Saya beberapa waktu yang lalu sama keluarga jalan ke sana, sampai asar penuh, terpaksa ronde kedua. Saya jadi imam. Begitu terus sujud bunyi semua, gedebuk-gedebuk. Kenapa? Lantai papan. Coba nanti kita praktekkan, bunyi enggak? Hati-hati kalau bunyi dengkulnya itu menyentuh lantai, gedebuk, dibantingnya begitu, itu kepalanya kepala otak. Kalau nggak berubah. Lalu bagaimana solusi Ustaz? Dilanjutkan, wal yadok yadaihi qabla rukbataihi. Kata Nabi, hendaklah letakkan kedua tanganmu, baru kemudian iringi dengan kedua lututmu, baru keningmu. Jadi turun tangan dulu, baru dengkul pelan, maju dikit sujud. Karena kamu sedang berhadapan dengan Allah, kata Nabi. Ustaz, boleh nggak kalau dengkul duluan turun? Boleh. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor hadisnya 248. Idza sajada yada'u rukbatayhi qabla yadayhi. Terkadang Nabi kalau mau turun sujud, Nabi itu meletakkan kedua dengkulnya, baru tangannya, baru keningnya. Yang penting jangan berbunyi meletakkannya itu. Nah, cuma di masyarakat kadang-kadang karena sempitnya mungkin wawasannya, berantem. Kau kalau turun sujud apa duluan? Aku dengkul duluan, ontar atau? Ya Allah. Nggak senang dibilang onta, kalau kau apa duluan? Tangan, kodok atau? Hanya berantem onta sama kodok, itu sempit wawasan. Nggak boleh, kan? Jadi yang benar, terkadang dengkul, terkadang tangan. Yang penting jangan berbunyi dengkulnya. Mana yang paling benar? Dua-duanya benar. Kita kombinasi aja. Kan ada beberapa turun sujud itu. Sholat zuhur 4 kali turun sujud. Misalnya, turun pertama pakai dengkul, nanti turun kedua pakai tangan. Apa niatnya? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Karena dua-duanya dilakukan Nabi. Kan enak begitu berpikirnya. Jangan sempit. Nah, cuma ada rumus di sini. Wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Ketika Nabi mau naik, ya, Nabi itu mengangkat kedua tangannya, baru lututnya ngikut. Ini rumus. Kalau tadi kita turun sujud, dengkul duluan, nih dengkul duluan, lutut duluan turun sujud, baru tangan. Nanti naiknya duduk istirahat, nah, tangan di atas dengkul, bertopang di dengkul, berdiri. Jadi jangan langsung habis sujud langsung, nggak boleh. Habis sujud ini duduk istirahat, istirahat, tangan di dengkul, baru berdiri. Itu kalau tadi turunnya dengkul dulu. Tapi kalau turunnya tangan dulu, maka naiknya itu duduk istirahat, tangan di lantai, bertopang, dengkul diangkat, baru berdiri. Jadi tangan belakangan. Kalau tadi tangan duluan, itu rumus. Cantik dia. Kalau kita lihat, wah ini sholatnya udah ngikutin Nabi. Nah, supaya apa? Supaya
betul-betul sholat kita itu sesuai dengan Rasulullah. Karena kata Nabi, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Siapa yang melihat? Sahabat. Diabadikan oleh ulama menjadi hadis. Itu yang kita contoh. Nah, jadi yang kedua ini, jangan sampai bunyi dengkul kita ketika mau turun sujud. Karena itu ancamannya kepala otak. Yang ketiga, kepala burung atau kepala ayam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 7758, bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi pernah menyuruh dia untuk 3 hal dan melarang beliau untuk 3 hal sampai kepada kita. Salah satu larangan dari Nabi kepada Abu Hurairah adalah wanahani an-naqratin kana tartib biki. Nabi melarang aku ketika sholat seperti burung mematuk. Tidak ada tumakninah, cepat sekali. Nah, itu dilarang. Kepalanya kepala burung. Ada satu negeri, entah di mana itu, sholat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit. Nah, tahun kemarin 6 menit dia pecahkan rekornya sendiri. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu gak sunnah begitu. Bangga pula dia, paling cepat katanya. Gak ada tumakninah. Tumakninah ini rukun. Nah, di tempat kita ini pun banyak. Misalnya, saya sering ikut sholat zuhur, sholat asar. Sholatnya kan sir. Imamnya cepat kali. Saya belum selesai Fatihah, dia sudah mau sujud. Cepat kali pula kawan ini. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Udah niatnya mau faroqah aja kita sholat sendiri niat. Kenapa? Gak ada tumakninah dia. Nah, di sholat sendiri pun hati-hati. Hati-hati. Banyak orang gak tumakninah. Misalnya begini, ya, Allahu Akbar sambil jalan dia, belum sampai ruku sudah Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allah liman, belum sampai berdiri Rabbana lakal hamdu. Yang benar ini tumakninah, kita ruku Allahu Akbar, berhenti dulu 3 detik baru baca Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Tegak dulu Rabbana lakal hamdu. Sujud Allahu Akbar, sampai dulu sujud, diam dulu 3 detik baru baca Subhana rabbil a'la. Itu cakep. Tumakninah namanya, jadi rapi kelihatannya. Jadi sampai dulu setelah satu rukun, berhenti 3 detik baru baca. Itu tumakninah. Enggak boleh berbarengan, makanya kadang-kadang rukun sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada tumakninahnya. Berhenti dulu, ada dulu sujud 3 detik baru baca. Nah, baru rukun sujud lagi. Jadi cakep dia. Ini namanya kepala burung. Rajin sholat tapi nggak ada tumakninah. Yang terakhir, yang keempat adalah kepala anjing. Badannya manusia, tapi kepalanya anjing. Rajin sholat. Apa kesalahannya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadisnya 501, bersumber dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, i'tadilu fis sujud wa la yabsut dhira'ihi kal kalbi. Adillah kalian dalam sujud. Letakkanlah anggota sujud itu pada proporsinya, pada posisinya. Ada 7 anggota sujud. Yang pertama kata Nabi, kening dan hidung. Makanya tidak sah sholat orang kalau pakai peci begini. Kenapa? Menutupin anggota sujud. Pakai sorban, gede, kayak ular naga, tapi nutupin keningnya, nampak tak berilmu, cuma gaya doang. Anak muda rambut panjang, sedikit-sedikit digitukan, hati-hati, rambut pun nggak boleh menutupin ke sini. Harus bersih dia, sama hidung. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika sholat nggak boleh pakai masker. Kenapa? Nutup hidung, tapi kalau mulut ditutup nggak apa-apa. Kening dan hidung itu nempel ke lantai. Kemudian kedua dengkul, kemudian kedua kaki, tekuk ke depan jari-jarinya rapat, jangan renggang, rapat kakinya. Nah, baru terakhir tangan, siku ini, lengan ini tidak boleh menempel. Kalau menempel ke lantai, itulah kata Nabi seperti anjing. Angkat dia, renggangkan sedikit, jangan terlalu lebar, sedikit. Kalau perempuan merapatkan ke dada, ke badannya. Itulah 4 kepala binatang. Kepala keledai, kepala onta, kepala burung, kepala anjing.
Belum lagi ada satu namanya setan yang menggoda kita ketika sholat. Namanya setan khanzab. Di luar sholat nggak ingat kita mana kunci motor tadi. Kata istri sholat dulu bang, sholat duha. Dari kunci kok disuruh sholat. Kata orang bang lagi sholat yang lupa jadi ingat bang. Yang benar coba aja, dicoba betul ingat dia. Jangan-jangan di situ tadi aku lama dulu. Dipercepat sholatnya, ketemu kunci. Alhamdulillah berkat sholat dapat kunci. Itu bukan karena sholat, karena setan. Sebab tujuan sholat bukan untuk ingat kunci, tapi ingat Allah. Kenapa bisa ke situ? Itu setan khanzab namanya. Maka namanya ada itu dua sholat, sholat zahir, sholat batin. Semua amal ibadah ada zahir, ada batin. Rajin orang sholat zahir, tapi batinnya pergi ke kantor, batinnya pergi ke mall, batinnya pikirannya pergi kemana-mana, nggak bisa dihadirkan. Maka ada 5 tingkatan sholat. Yang paling rendah adalah sholat sahun tadi lalai. Yang kedua sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu bukan paling bagus, standar awal. Khusyuk itu tentram, terapi, zahirnya itu khusyuk. Kayak orang mancing di empang, khusyuk itu, matanya ke lambung, itu khusyuk. Dan itu bukan paling bagus. Yang paling bagus di atasnya. Apa itu? Sholat hudur, sholat hadir. Apanya hadir? Otaknya sama kolbunya hadir dalam sholat. Ada caranya itu. Baru yang keempat di atasnya lagi, yang lebih tinggi lagi adalah sholat usul, nyampe dia kepada Allah. Karena Isra Mi'raj itu menjemput sholat. Jadi sholat itu adalah mi'raj orang beriman. Yang paling tinggi adalah sholat daim. Di luar sholat tetap sholat dia, diaplikasikan di dalam kehidupan. Nah makanya sekarang ini saya mendirikan sebuah pesantren virtual untuk sholat, yang mengevaluasi sholat dari semua sisi, tapi masih virtual. Ngajinya lewat Zoom setiap Sabtu malam Ahad. Dan itu free, gratis, jam 8 sampai jam setengah 10. Silakan bergabung. Informasi di mana Ustaz? Berkunjung ke web saya, ke channel saya, Ustaz Arifin Purba Official. Atau besok pagi lihat status saya kasih linknya di situ. Mohon doanya sebentar lagi nanti akan jadi pesantren virtual pondok sholat, pesantren lansia pondok sholat, atau pesantren purba pondok sholat. Mohon doanya. Nginap 3 hari, 10 hari, 40 hari. Bayar Ustaz, bayarlah. Tapi saya kasih makan, saya kasih penginapan, saya kasih ilmu lagi. Khusus tentang sholat. Itulah pentingnya sholat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an ashabi Rasulillah ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatul khashi'in. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ansur man nasruddin wa khudhul man khadharal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestina.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni azkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.